Hai semuanya, kami dari kelas 12 IP1 ingin mempresentasikan materi tentang penciptaan manusia yang berkaitan dengan pembelajaran Alkitab. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas, apa sih itu teori evolusi? Nah, kita akan membahas materinya di sini. Menurut sumber dari Google, teori evolusi merupakan sebuah teori yang membahas mengenai perubahan atau perkembangan makhluk hidup, asal-usulnya, serta keterkaitan genetiknya antara satu makhluk hidup dengan yang lainnya. Teori evolusi juga menyebutkan bahwa evolusi terjadi karena proses seleksi alam. Dalam seleksi alam ini, sifat yang merugikan bagi makhluk hidup akan semakin berkurang, sementara sifat yang menguntungkan akan memiliki peluang besar untuk bertahan dan bereproduksi. Jadi, akan ada lebih banyak makhluk hidup pada generasi selanjutnya yang mewarisi sifat-sifat menguntungkan tersebut. Beberapa ahli mendefinisikan teori evolusi manusia menurut pandangan mereka sendiri, seperti teori yang dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Teilhard de Chardin. Ia mengatakan bahwa Allah berada di belakang proses evolusi yang sedang terjadi. Ia secara tegas menyatakan bahwa sejarah dunia ini adalah sejarah Allah. Dalam hal ini, menurut Teilhard, Allah sedang dalam proses menjadi dan proses penjadian ini melewati sejarah dunia. Dalam teori yang dikemukakan oleh Teilhard de Chardin, bahwa evolusi berlangsung melalui beberapa fase, yaitu yang pertama ada fase geosfer. Pada fase geosfer merupakan fase masa purba sampai diambang kehidupan. Masa ini disebut masa prahidup. Seperti contohnya, dari hari pertama hingga hari ke-6, Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, terutama di hari ke-6, Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa dari debu tanah. Hal ini berkaitan dengan teori Teilhard, di mana manusia tidak bisa hidup sendiri, di mana manusia harus membutuhkan manusia, yang berarti manusia disebut sebagai makhluk sosial, yang hidupnya tidak bisa bergantung dengan diri sendiri, melainkan harus hidup bergantung dengan orang lain. Masa novel manusia memiliki pemikiran di mana semakin hari pemikiran manusia semakin meningkat, yang sifatnya manusiawi, yang memiliki pemikiran yang bagus dan mempunyai perasaan. Seperti contohnya yang bisa kita ambil dalam perkembangan pada zaman sekarang, di mana teknologi pada zaman ini berkembang sangat pesat dibandingkan zaman sebelumnya. Berkembang sangat pesat karena manusia pada zaman memiliki pemikiran yang semakin meningkat dengan adanya ide-ide yang cemerlang dan memikirkan sesuatu yang baik untuk kedepannya yang bisa untuk menguntungkan dunia. Seperti di negara-negara yang maju, orang-orang banyak memilih ide untuk membuat suatu barang yang bisa dipakai untuk kebutuhan di masyarakat. Contohnya pembuatan alat-alat teknologi seperti handphone yang berguna dalam kehidupan sehari-hari yang bisa mengakses segala sesuatu yang kita inginkan, mana kita sebagai seorang pelajar bisa mengakses pembelajaran yang diberikan oleh guru melalui internet agar kita lebih banyak memahami materi-materi yang diajarkan sesuai dengan pembelajaran di sekolah, dan keuntungan dari adanya handphone kita bisa lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain. Teori Teilhard de Chardin berkaitan dengan pembelajaran Alkitab yang terambil dari kitab Kejadian 1 ayat 31, yang dimana isinya maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6, yang artinya Tuhan Allah berada di belakang proses evolusi ini terjadi. Dapat kita lihat di mana Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya hingga hari ke-6. Menurut kami, teori tentang Teilhard Chardin sangatlah cocok dengan pembelajaran Alkitab dari Kejadian 1 ayat 31.